Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tafsir ahkam dengan topik sofistikasi puasa dalam Al-Quran. Kajian kita terhadap surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dinyatakan pada klausa terakhir ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas takwa ini sebagai tujuan akhir dari kewajiban ibadah puasa dan puasa Ramadan yang tentunya disebutkan secara khusus dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ini memiliki beberapa tujuan dan memiliki nilai yang sangat sofistikatif ya. Yang pertama, bahwa orang berpuasa itu akan melatih nilai dan tingkat kejujuran, karena puasa itu ibadah yang hanya antara pelaku dengan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Makanya Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa bisa saja mengatakan bahwa dia berpuasa kepada orang lain meskipun dia tidak berpuasa, atau bahkan dia berbuka dengan mencicipi makanan kemudian batal puasanya, hanya dia yang tahu. Maka kewajiban berpuasa itu semata-mata urusan dia dengan Allah, dan hanya dia dan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka sejauh mana tingkat kejujuran untuk melakukan kewajiban ibadah puasa itu merupakan nilai penting dalam kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa dengan berpuasa itu kita melatih diri betapa kita tidak memiliki apa-apa kecuali Allah yang memiliki segala-galanya. Yang selama ini kita makan, yang selama ini kita minum, itu semata-mata pemberian Allah, dan Allah yang memiliki. Kita hanya memanfaatkan saja, kita hanya menggunakan saja. Makanan sekecil apapun, ketika Allah larang untuk dimakan, ia dilarang untuk dimakan dan tidak bisa kita langgar, karena Allah yang memiliki. Ketika kemudian kita makan, maka batal puasa kita. Ketika kemudian kita minum, maka batal puasa kita, meskipun makanan minuman itu merupakan milik yang kita anggap milik kita. Tapi kita tidak mampu untuk mengelak bahwa itu akan membatalkan kalau kita makan, kalau kita minum. Maka ini menunjukkan bahwa puasa itu merupakan nilai penting yang mengajarkan kita betapa Allah itu memiliki segala-galanya dan kita tidak memiliki hatta sekecil makanan serta minuman sekalipun. Yang ketiga, bahwa dengan berpuasa itu akan melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang peka kepada orang lain. Kita berpuasa tentunya merasakan betapa haus dan lapar. Itu merupakan gambaran bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang papa, yang tidak memiliki makanan minuman dalam keseharian. Dia lewati hari demi hari dengan penuh kehausan dan kelaparan. Maka orang yang berpuasa itu merasakan begitulah kira-kira gambaran orang yang miskin, orang-orang fakir yang hari demi hari jarang untuk mendapatkan makan dan minum. Maka puasa itu membangkitkan kesadaran kita betapa kita harus peduli kepada orang lain yang merasakan betapa makan minum itu adalah kebutuhan penting dalam hidup ini. Maka orang berpuasa harus memiliki kepedulian dan tenggang rasa kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang
Empat, bahwa orang berpuasa itu dinyatakan secara lahiriah memang mulutnya berbau, tetapi bahwa dibalik semua itu menunjukkan satu nilai pendidikan penting, bahwa mulut kita itu merupakan sumber dosa yang kadang-kadang tak terasa. Kita bisa berkata bohong, bisa berkata dusta, dan bahkan bisa memfitnah orang lain gara-gara mulut yang kita ucapkan di hadapan orang lain. Maka bau mulut seakan-akan bau busuk dosa yang harus kita jaga. Sebagaimana bau mulut kita jaga agar orang lain tidak terganggu, maka demikian pula lah kemudian lidah dan mulut ini kita jaga jangan sampai membuat orang lain itu terganggu karena kebohongan kita dan bahkan karena fitnah yang kita ujarkan kepada orang lain. Maka sesungguhnya puasa memiliki nilai yang sangat bermakna untuk kepentingan spiritualitas diri ini. Maka semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kewajiban beribadah puasa, meraih kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkuliahan singkat kita pada kesempatan hari ini, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.